Halo pengguna YouTube, balik lagi bersama gue di channel Me Times. Dan ya, di tangan gue udah ada smartwatch dari CMF, yang dimana ini adalah CMF Watch Pro by Nothing. Ya, ini adalah sebuah smartwatch yang kemarin dapat bundling ya dari pembelian Nothing Phone 2A. Dan kali ini gue mau icip nih kayak gimana buat fitur-fitur dari smartwatchnya. Tapi sebelum itu kita bumper dulu. Ya, akhirnya Nothing memperkenalkan sub-brandnya CMF yang diperkenalkan pada bulan September 2023 tahun lalu. Dan salah satu produknya ini adalah CMF Watch Pro. Yang dimana kalau misalnya gue baca buat speknya, ini termasuk yang tinggi ya. Dan ini juga first production dari CMF. Yang dimana kalau misalnya gue speknya sih ini hampir 11-12 sama Redmi Watch 4. Di harga 1,1 jutaan, gue ngeliat-liat di e-commerce baik yang di resmi maupun yang enggak, ya harganya sekitaran 1,1 juta. Dan buat pilihan warnanya ini banyak banget. Ada 4 pilihan warna. Ada metallic gray, silver, dark gray, dan juga yang ash gray. Dan unit yang gue pegang ini adalah warna hero colornya, yaitu adalah metallic gray. Dari awal gue pegang produknya, ini gue udah dibuat terkagum-kagum sama packagingnya. Kalau kalian lihat begini, packagingnya tuh bukan kayak kotak gitu, tapi kayak jajanan agar kemasan zaman dulu, atau kayak Inako gitulah. Atau juga bisa semacam kayak makanan yang di vacuum sealer gitu. Ya pokoknya ini unik banget lah, menjadi salah satu nilai plus buat customer puas di awal. Pas gue unboxing, feel-nya berasa satisfying banget. Beda kayak unboxing jam-jam yang lainnya. Dan ini bener-bener simple banget dan nggak banyak buka-bukaan. Terus first impression gue pas pertama kali hands on jam ini, rasanya tuh kayak ngotak banget. Sekilas rounded mirip kayak iPhone 13 Pro gue. Dan bisa dibilang ini sih smartwatch-nya lumayan cukup bulky ya, karena back covernya yang lumayan nonjol ke belakang. Terus buat yang varian metallic gray ini, warna strapnya bener-bener gonjreng banget orange-nya. Dan gue ngerasa strapnya ini agak sedikit panjang untuk bagian bawahnya. Ya overall gue lumayan cukup suka sih sama desainnya yang ngotak kayak gini. Buat bagian frame-nya dia dibuat mengkilap kayak gini dengan finishing vibrant PVD atau physical vapor deposition yang punya manfaat untuk mencegah karat dan goresan. Sama kilauannya ini sih yang bikin orang salvo ke smartwatch-nya. Cuman karena dia punya finish yang mengkilat kayak gini, jadi nggak menutup kemungkinan kalau misalkan sidik jari kalian bakal jiplak di smartwatch-nya. Terus buat build quality-nya, si CMF Watch Pro ini dia udah benar-benar dites atau benar-benar diulti lah sebelum dirilis ke pasar global. Dengan 50.000 kali klik, terus juga di drop test sebanyak 100 kali di ketinggian 1 meter. Layarnya juga digores-gores sebanyak 2.500 kali menggunakan sikat baja. Diuji di tempat panas yang temperaturnya itu lumayan cukup tinggi ya, di 55 derajat Celcius. Dan dia udah disemprot sebanyak 48 jam menggunakan air asin. Ya pokoknya itu benar-benar uji yang menurut gua lumayan cukup pressure banget ya untuk sebuah smartwatch. Yang padahal kalau misalnya buat penggunanya ya nggak sampai segitunya juga gitu. Ya tapi itulah yang membuat pertimbangan para customer supaya ya customer buat penggunanya tuh safety gitu, nggak riskan banget. Kalau misalkan dengan jam harga 1,1 juta itu pasti ya ada duit lah yang harus dikeluarkan. Terus kalau buat sisi-sisinya, di bagian kanan ada tombol power dan tombol home button, lubang speaker include dengan mikrofon, dan di bagian bawahnya biasa aja ada sensor heart rate dan 2 pin magnetic charging serta 1 lubang ventilasi. Dan ada satu detail penting yang gue suka, yaitu ada di buckle-nya yang klasik tapi dia terbuat dari aluminium yang sangat solid. Terus buat layarnya, CMF Watch Pro ini dia didesain dengan layar curve 2.5D menggunakan panel AMOLED berukuran 1,96 inch dan resolusinya ada di 410 x 502 pixel. Dengan kerapatan layarnya ada di 322 ppi dan kecerahannya dia mentok hingga 600 nits. Cuman sayangnya buat smartwatch yang harganya udah 1,1 jutaan, dia belum ada fitur auto brightness. Padahal di Redmi Watch 4 udah ada. Dan satu lagi bagian yang kurang suka mengenai layarnya itu ada di bezelnya yang tebel banget. Ya kalau misalnya buat penggunaan biasa kayak gini, pasti kalian nggak bakal kelihatan kalau misalnya di sini ada bezelnya. Tapi kalau misalnya menggunakan watch face yang full color atau yang terang gitu, baru kerasa dah buat bezelnya ini tebel banget. Dan menurut gua ini agak kurang simetris ya untuk bagian bezelnya. Tapi ini layarnya tergolong cukup responsif buat scrolling, refresh rate layarnya juga kenceng banget, ada di 58 Hz. Beneran 58 Hz, bukan 60 Hz gimmick yang kayak Halo RS5 kalau nggak salah ya. Itu dia 60 Hz-nya agak patah-patah gitu. Terus pilihan audionya di CMF Watch Pro ini juga lumayan banyak. Kita dikasih 8 pilihan audio yang bisa kita gunakan. Ya walaupun audionya ini nggak kayak Xiaomi ya. Kalau Xiaomi kan dia
AOD-nya bisa ngikutin dari Wattfast yang kita install. Tapi kalau misalnya di CMS Watch Pro ini ya kita udah disediakan 8 lah, cukup lah. Lagian juga buat slot Wattfast-nya di CMS Watch Pro ini juga tergolong cukup dikit. Cuma dikasih satu slot Wattfast aja buat penginstalan di aplikasinya. Buat mode olahraganya, di CMF Watch Pro ini disediakan 100 lebih mode olahraga. Cuman dari 100 mode olahraga itu nggak ada mode olahraga buat dipakai berenang. Karena sertifikasi dari Watch Pro ini cuman IP68 yang cuman bisa dipakai buat nyelam hingga kedalaman 1,5 meter selama 30 menit aja. Tapi tenang, di CMS Watch Pro ini udah terintegrasi dengan GPS. Ya, jadi nggak perlu repot-repot lah kalau misalnya kalian mau tracking area jogging, kalian mau bersepeda, nggak harus buka-buka HP lagi, lebih praktis di CMS Watch Pro ini. Mungkin kekurangannya cuman di lock GPS-nya aja yang belum cepet-cepet banget. Data yang ditampilkan simpel-simpel aja, ada durasi, detak jantung, pace, jarak, jumlah langkah, dan kalori. Simple, nggak ribet, yang penting data-data yang kita butuhkan ada. Cuman untuk mode olahraganya yang tersimpan di smartwatch ini cuman ada 16 aja. Jadi kita mesti push lagi mode olahraganya lewat aplikasi. Terus buat healthy monitoringnya di CMS Watch Pro ini menurut gua cukup lengkap. Ada heart rate, blood oxygen, stress monitoring yang bisa kita set secara otomatis 24/7. Terus di sini juga ada watt reminder, stand up reminder, serta fitur-fitur healthy monitoringnya seperti sleep monitoring, breathing exercise, dan satu fitur kesehatan yang nggak ada di CMF Watch Pro ini, yaitu adalah fitur female health. Fitur yang biasa dipakai oleh perempuan buat ngukur masa suburnya. Ya mungkin karena fitur itu udah ada kali ya di aplikasi, jadi menurut CMF itu nggak perlu dimasukin ke smartwatch-nya. Tapi kalau misalnya kayak semacam blood pressure, terus juga heart rate yang membutuhkan sensor, itu baru dimasukin di smartwatch-nya. Nah, terus buat fitur komunikasinya gimana bang? Kayak semacam WhatsApp call, terus bisa buat quick reply juga nggak bang di CMS Watch Pro? Tapi kalau misalnya buat mikrofonnya di CMS Watch Pro ini menurut gua lumayan cukup bersih ya, karena berkat fitur AI reduction-nya yang disematkan di smartwatch-nya. Cek 1 2 3. Ya, ini adalah suara mikrofon dari smartwatch CF Watch Pro. Ya, apakah ada noise-nya atau enggak? Nah, itu ada orang ngobrol tuh di luar. Cuman kalau kedengeran ya udahlah ya. Cuman gue mau nunjukin aja kejernihannya, suaranya kayak gini kalau misalkan nelpon di Watch Pro punya Nothing. Ya, kayak gitu. Mantap. Terus kalau misalnya buat notifikasinya, dia tulisannya lumayan cukup kecil-kecil, jadi bisa muat banyak informasi. Cuman ya, sayangnya ketika kita lagi baca notif dan mau kita back atau nggak sengaja pencet gitu, notifnya tuh bakal langsung hilang, nggak kesimpan di fitur notifikasinya. Ya menurut gue fitur ini plus minus sih ya, tapi kalau buat gue lumayan cukup penting sih, karena biar bisa kita baca lagi gitu, jadi nggak perlu buka-buka HP. Terus juga belum ada fitur quick reply di smartwatch-nya. Dan kekurangan lainnya, kalau misalnya kita nyalain mode AOD-nya, itu tuh notifikasinya nggak langsung kelihatan. Jadi kita harus pencet powernya dulu, baru kelihatan data notifikasinya. Ya bisa dibilang fitur-fitur buat komunikasinya di CMF Watch Pro ini menurut gue masih cukup banyak PR-nya. Mungkin nanti di seri-seri berikutnya bakal diperbaiki. Semoga aja. Tapi kalau buat fitur-fitur lainnya seperti music control, remote kamera yang support kamera bawaan, cuaca, asisten voice, stopwatch, timer, alarm, kalkulator, center, find device, ada. Cuman ada beberapa aplikasi penting yang menurut gua kurang di CMF Watch Pro ini, yaitu kayak semacam kalender, task, dan juga event. Sama female health satu lagi ketinggalan. Terakhir buat kapasitas baterainya yang berkapasitas 340 mAh. Menurut gua ini bener-bener udah cukup banget di CMF Watch Pro ini, karena dia udah pakai layar AMOLED dan buat tampilannya itu dia nggak terlalu banyak makan warna, jadi cukup lumayan buat ngurangin konsumsi dayanya. Dan wajar kalau misalnya CMF ini berani ngeklaim bisa bertahan sekitaran di 11-13 hari penggunaan normal. Lebih irit dan jangka masa pakainya lebih awet karena kita lumayan cukup jarang buat ngecas si smartwatch ini. Dan kalau misalnya buat pengisiannya si CMF Watch Pro ini dia membutuhkan waktu 1
jam lebih buat ngisi dari 0 sampai 100%. Kesimpulannya, apakah si CMF Watch Pro ini dengan harga 1,1 juta worth it atau enggak? Ya menurut gue sih balik lagi ya ke selera dan kebutuhan kalian masing-masing. Kalau misalkan kalian kurang suka nih sama bentuk kotak yang agak sedikit bulky ini, ya mungkin ini bukan tipe selera kalian. Terus juga dia punya layar dimensi yang cukup luas, 1,96 inch, dan kekurangannya itu ada di bezelnya yang menurut gue cukup lumayan tebel. Tapi sih ya, kalau misalnya dari gue pribadi, gue bener-bener suka banget sama CMF Watch Pro ini. Kenapa? Karena dari segi tampilan, dari segi desain, dari segi fitur-fitur yang kalian lihat tadi, ini tuh bener-bener clean banget. Dan ya menurut gue cukup lumayan estetik lah dengan pixel dotnya spesial dari si Nothing ini. Selebihnya udah oke lah dari segi tampilan segala macem, gue suka desainnya. Tapi balik lagi ya ke selera dan juga kebutuhan kalian masing-masing. Gitu aja review gue mengenai CMF Watch Pro by Nothing ini. Dan kalau misalnya kalian suka sama video ini, mending like dulu dah, like, subscribe semuanya, like karena butuh banget like sama subscribe nih biar channelnya berkembang gitu loh. Oke, subscribe. Dah, gue Al, ciao.